Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Lanjutan kitab Al-Mawa'idhul Asfuriyah karangan Syekh Muhammad bin Abbaqar. Alhamdulillah sudah di hadis yang ketiga. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Al-haditsus salisu. Bermula hadis yang ketiga itu an Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, semoga meridhai oleh Allah taala terhadap beliau. Qala, berkata ianya Anas bin Malik. Qala sayyiduna Rasulullah sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam. Berkatalah oleh junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa kata Nabi? Inna Allah Ta'ala yanzuru ila wajhi syekh sabahan wa masa'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melihat ianya Allah kepada muka syekh, muka seorang orang tua, seorang kakek. Baik alim ataupun tidak, yang penting kakek aja. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu melihat ia kepada muka seorang syekh sabahan wa masa'an, pada pagi hari dan sore hari. Fayaqulu, dan berfirman ianya Allah, ya abdi, wahai hambaku, kat kabura sinnuka, sungguh telah tualah usiamu, waraqqa jilduka, sungguh telah kendorlah kulitmu, ya, wadaqqa adamuka, dan sungguh telah rapuhlah tulangmu, waqtaraba ajaluka, dan telah dekatlah ajalmu, wahana qudumuka ilayya, dan telah tibalah oleh waktu kedatanganmu kepadaku, maksudnya engkau sudah dekat meninggal. Fastahyi minni, maka malulah kamu dari diriku. Fa'ana astahyi min syaibatik, karena bermula aku itu yang malu dari ubanmu atau dari ketuaanmu. Malu kenapa? Min, ini ada min, an u'azzibaka finnar, malu dari bahwa aku siksa akan engkau di dalam neraka. Artinya ketika kita makin tua itu mestinya makin soleh, makin taat, ya kan? Karena ya, walaupun meninggal tidak harus tua, tapi rata-rata kalau sudah tua ya kita dekat meninggal, harus lebih soleh. Malu dari Allah, sehingga Allah nggak akan menyiksa kita. Wahukia, nah ini ada cerita yang berkaitan dengan menghormati orang tua. Wahukia anna aliyan radhiyallahu ta'ala anhu kana yadhhabu ilal jamaah. Dan diceritakan akan bahwa sungguh Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu itu, karena ada ianya beliau itu yadhhabu, pergi ianya beliau ilal jamaah, ke jamaah. Pergi ke masjid mau berjamaah maksudnya. Li sholatil fajri, untuk sholat fajar. Musri'an, hal keadaan beliau itu yang buru-buru. Musri'an kita hal kepada fa'il yadhhabu. Hal keadaan beliau itu yang buru-buru, cepat. Falaqiya syaikhan fit tariqi yamshi quddamahu. Maka menemui ianya Sayyidina Ali akan seorang orang tua di jalan, yang berjalan ianya syekh yamshi, naik kepada syaikhan, yang berjalan ianya syekh quddamahu, di depannya Sayyidina Ali, dharaf ala sakinah, dalam keadaan tenang, wal wiqari, dalam keadaan tenang, sopan. Fi silkit tariq, dalam menempuh jalan. Jadi ada seorang kakek di depan Sayyidina Ali berjalan santai tenang. Fata'akhkhara Aliun radhiyallahu anhu takriman lahu wa ta'dhiman li syaibatih. Maka mentakhir oleh Sayyidina Ali. Maksud mentakhir, Sayyidina Ali berjalan di belakang. Maka mundurlah oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu takriman, karena memuliakan baginya Syekh, wa ta'dhiman, karena ta'dhim, li syaibatihi, bagi ketuaannya Syekh, karena ketuaannya Syekh. Uban maksudnya karena tua. Jadi Sayyidina Ali nggak nyalip, nggak langsung buru-buru cepat, tetap berjalan santai di belakang. Hatta hana waktu tulu'i syamsi, hingga tibalah oleh waktu terbit matahari. Artinya matahari mau terbit, subuh mau berakhir waktunya. Falamma dana syekhu ila babil masjid, maka manakala mendekatlah oleh syekh ke pintu masjid. Falam yadkhulil masjidah, maka tidak masuk ianya syekh ke dalam masjid. Fa'alima Aliun radhiyallahu ta'ala anhu annahu kana minan nasara. Maka mengetahui oleh Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu bahwa sungguhnya syekh itu ada ia dari kalangan orang Nasrani. Ternyata bukan Muslim, nggak sholat di masjid. Ya, fadakhala Aliyul masjid. Ini kalau kita kebaca ala huruf jar ya.
Nah, tapi bukan. Kenapa? Karena masjid doraf ini nggak mungkin. Kalau maksudnya masuk ke dalam masjid, bukan pakai ala, pakai fi. Fadakhala fil masjid kan? Karena ini pakai ala berarti ini aliyun nih. Fadakhala aliyun al masjidah, maka masuklah oleh Sayyidina Ali ke masjid. Fajada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fir ruku'. Maka mendapati ianya Sayyidina Ali akan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fir ruku' dalam ruku'. Fatawwala ruku'a miqdara ruku'aini. Maka memanjangkan ianya Nabi akan ruku' seukuran 2 ruku'. Enggak biasa Nabi ruku'nya panjang kali ini. Hatta adrakahu Aliyun radhiyallahu taala anhu, hingga mendapati akannya Nabi atau hingga mendapati akannya ruku' Nabi oleh Ali radhiyallahu taala anhu. Hingga beliau pun dapat rakaat ya, dapat berjamaah. Falamma faragha min salatihi, maka manakala selesai ianya Sayyidina Ali dari salatnya beliau, qala, berkata ianya beliau, "Ya Rasulullah, wahai Sayyidina Rasulullah, lima tawwalta ruku'a fi hadhihi shalah?" Nah, kenapa engkau memanjangkan akan ruku' pada ini salat? Ma kunta taf'alu misla hadza. Tidak adalah engkau dulu itu engkau memperbuat akan seperti ini. Dulunya sebelumnya enggak pernah ruku' panjang begini. Nah, faqala Rasulullah, maka menjawab oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa kata Nabi? Lamma raka'tu wa qultu subhana rabbiyal azim. Manakala aku ruku' dan aku berkata subhanallah, subhana rabbiyal azim, kama kana wirdi. Sebagaimana yang ada ianya itu wiridku. Manakala aku ruku', aku membaca zikir ruku' subhana rabbiyal azim sebagaimana biasa. Wa aradtu an arfa'a ra'si, dan aku kepengen bahwa aku angkat akan kepalaku. Ja'a. Nah, Ja'a Jibrailu alaihissalam, datanglah oleh Sayyidina Jibrail alaihissalam. Fawadha'a janahahu ala dhahri, dan meletakkan ianya Jibril akan sayapnya di atas punggungku. Wa akhazani tawilan, menahan ia, mengambil ia akan aku, maksudnya menahan ia akan aku tawilan dalam masa yang lama. Tawilan kita i'rab daraf. Jadi Jibril meletakkan sayapnya di atas punggungku, aku ditahan nggak bisa bangun. Falamma rafa'a janahahu rafa'tu ra'si. Maka manakala mengangkat ianya Sayyidina Jibril akan sayapnya, nisi aku mengangkat akan kepalaku. Ya, kata Nabi. Faqalu, maka berkata oleh mereka para sahabat yang lain, jamaah sholat Nabi. Lima fa'ala hakadha, kenapa melakukan ianya Jibril akan demikian? Kenapa Jibril sampai melakukan itu? Faqala, maka berkata ianya Nabi, mas'altuhu an zalik. Tidak aku tanyakan akannya Jibril tentang demikian, belum aku tanyakan. Fahadhala Jibrailu alaihi salam, maka hadirlah oleh Jibril alaihi salam. Ketika itu Jibril datang lagi. Qala, berkata ianya Sayyidina Jibril, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, inna Aliyan kana yasta'jilu lil jamaah." Sesungguhnya Ali itu ada, ia itu buru-buru ia untuk jamaah. Falaqiya syekhan nasraniyan, maka menemui ia akan seorang kakek yang Nasrani fit tariqi, di jalan. Walam ya'lam Aliyun annahu nasraniyun, dan tidak mengetahui oleh Ali alaihissalam bahwa sungguhnya laki syekh itu, bahwa sungguhnya kakek itu seorang Nasrani. Wa akramahu li ajli syaibati, dan memuliakan ianya Ali akannya syekh li ajli syaibati, karena ketuaannya syekh. Wa ma taqaddama alaihi, dan tidak mendahului ianya Ali di atasnya syekh. Ali tetap berjalan di belakang. Wa hafidha haqqahu, dan menjaga ianya Ali akan haknya syekh. Fa'amarani Allahu Ta'ala, maka memerintahkan akan aku oleh Allah Ta'ala, an akhizaka fir ruku', bahwa aku tahan akan engkau dalam ruku'. Hatta yudrika Aliyun salat al-fajri, hingga mendapati oleh Ali akan salat fajar. InsyaAllah, luar biasa ini. Nah, wahadha laisa bi'asyub. Bermula ini itu tidak ianya, ini itu yang mengherankan. Ini tidak mengherankan. Wa'ajabul ujubi anna Allah Ta'ala amara Mikail alaihi salam ayyakhudha syamsya bijanahi. Bermula yang lebih mengagumkan, yang lebih mengherankan. A'jabul ujubi, yang paling herannya dari keheranan, itu bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah memerintahkan ianya Allah akan malaikat Mikail alaihissalam ayyakhudha syamsa, bahwa menahan ia akan matahari dengan sayapnya Mikail, hatta la tatlu asyamsu tawilan, hingga tidak keluarlah oleh matahari, ditahan tawilan dalam dalam masa yang lama. Nah, ditahan dalam masa yang lama li ajli aliin, karena Ali radhiyallahu taala anhu.
Waqala dan berkata iya. Ini nggak tahu siapa yang berkata, rawi mungkin atau mungkin pengarang beliau Syekh ini ya. Tapi kalau kalau musannef yang berkata mestinya kultu ya, mestinya kultu. Atau bisa saja Nabi yang berkata. Hadhihi darajatu bihurmati Syekh Al-Fani. Bermula ini derajat yang didapatkan oleh Sayyidina Ali itu bihurmati Syekh dengan sebab kehormatan Syekh yang sudah tua yang fani. Ya, atau dengan sebab menghormati Syekh yang sudah tua. Ma'a annahu kana Nasraniyan bersama bahwa sungguh Syekh itu ada ia seorang Nasrani. Artinya orang tua itu layak dihormati walaupun tanpa melihat agamanya. Di segi umurnya saja dia sudah lebih lama hidup kan, ya, pantas mendapatkan kemuliaan. Hikayatun ukhra, ini cerita yang lain. Hadihi hikayatun ukhra, ini ada cerita yang lain. Lama karubat wafatu Ustadhi Abi Mansuril Maturidi rahimahullahu ta'ala. Manakala telah dekatlah oleh wafat gurunya Abi Mansur Al-Maturidi rahimahullahu ta'ala. Jadi Abu Mansur Al-Maturidi punya seorang guru. Guru beliau ini mau wafat. Wa kana yawma idzin ibna samanina sanatan. Dan ada ianya ustaz, ianya guru beliau. Pada hari itu beliau mau meninggal, itu ibna samanin. Itu anak atau putra berumur 80 tahun. Jadi istilah bahasa Arab ibna samanin, anak berumur 80, maksudnya beliau sendiri yang berumur 80. Berarti beliau punya anak. Ada ianya ustadz pada hari itu ibna samanin. Itu anak laki-laki yang berumur, seorang laki-laki yang berumur 80 tahun. Samanina sanatan tamnya. Famarada syekhu, maka sakitlah oleh syekh. Nah, jadi ustadz ini sakit. Fa'amara li Abi Mansur ayat luba abdan bimislihi sinnan wa yashtariya wa yu'tiqa anhu. Maka memerintahkan ianya Ustadz bagi Abi Mansur, atau ini nggak ada dalam ini li Abi, atau langsung aja fa'amara Aba Mansur ya. Di sebahagian teks saya lihat Aba Mansur maf'ul amara. Maka memerintahkan ianya Ustadz akan Abi Mansur ayat luba bahwa mencari ianya Abi Mansur abdan seorang budak bimislihi dengan semisilnya Syekh nisbah umur wa yashtariya dan bahwa membeli ia ya Abu Mansur akan hamba itu wa yu'tiqa anhu dan membebaskan ianya Abi Mansur akannya hamba anhu untuknya Syekh. Syekh umur 80 tahun sakit, kemudian Syekh menyatakan, "Hai Abu Mansur, cari seorang budak yang umurnya 80, kemudian beli dan bebaskan untukku." Nah, jadi merdekakan atas namaku biar aku diberi pahala oleh Allah. Fatolaba Abu Mansurin, maka mencari oleh Abu Mansur. Abu Mansur mencari budak yang usianya 80 tahun. Fama wajada misla hadzal abdi, maka tidak mendapati. Fama wajada, maka tidak mendapati ianya Abi Mansur akan seperti ini hamba. Enggak ada hamba budak ya umur 80 tahun. Rata-rata kalau udah tua, budak itu biasanya dimerdekakan oleh tuannya karena tidak bisa bekerja lagi. Biarin dia hidup merdeka. Fakalu, maka berkata oleh mereka manusia-manusia semua yang ditemui oleh Abu Mansur. Abu Mansur pergi kemana-mana cari budak yang umur 80 tahun, enggak ada. Sehingga orang-orang berkata, fakalu berkata mereka, Kaifa tajidu abdan ibna samanina sanatan wa huwa yabqa ala riqi wa lam yu'taq. Hal keadaan bagaimana engkau bisa mendapatkan akan seorang hamba yang berumur 80 tahun, padahal dianya seseorang itu masih tetap ia di atas kehambaannya, walam yu'tak, dan tidak dimerdekakan akan dia. Enggak bakal dapat seorang budak yang umur 80 tahun masih tetap dalam keadaan budak dan tidak dimerdekakan oleh tuannya. Enggak bakal ada, kata orang-orang. Faraja'a Abu Mansurin, maka pulanglah oleh Abu Mansur rahimahullahu ta'ala ila ustadzihi kepada gurunya. Kembali ke gurunya. Fa'akhbarahu an maqalatin nas. Maka memberitahukan ianya Abi Mansur akan guru beliau tentang perkataan manusia. Kata beliau manusia berkata nggak bakal ada budak yang 80 tahun yang masih budak. Falamma sami'al ustazu hadhil maqalata. Maka manakala mendengar oleh ustadznya Syekh Abu Mansur akan ini perkataan manusia tadi, wadu'a ra'sahu meletakkan ianya beliau akan kepala beliau alat turabi di atas turab, semacam beliau sujud ya. Wa naja rabbah dan bermunajat ianya beliau akan Tuhannya. Beliau mulai berdoa kepada Allah. Wa qala berkata ianya Ustadz Abu Mansur, Ilahi wahai Tuhan, Innal makhluqa la yahtamilu min karmihi idza balagha abduhu samanina sanatan bi ayyabqiya ala riqti bal yu'tiquhu.
Wahai Tuhanku, sesungguhnya makhluk itu tidak bisa menahan ianya makhluk dari karena kemuliaannya. Sesungguhnya makhluk itu tidak mampu menahan ia dari karena kedermawanannya. Apa yang nggak sanggup ditahan? Iza balagha abduhu, bila sampailah oleh budaknya akan 80 tahun dengan bahwa membiarkan ia, dengan bahwa tetap ianya budak ala rikti di atas keperbudakan. Bal yu'tiquhu, tetapi memerdekakan ianya makhlukmu akannya si hamba. Ya Allah, makhlukmu hamba-hambamu karena kedermawanan hambamu. Padahal manusia dermawan, tapi rata-rata lebih pelit. Tapi manusia saja ya Allah, makhlukmu karena kedermawanannya tadi, apabila budaknya sudah sampai usia 80 tahun, nggak mungkin, dia nggak sanggup untuk membiarkan tetap dalam keadaan budak, tetapi dia akan memerdekakannya. Ini cara beliau merayu Allah ya. Beliau ingin menyatakan ya Allah, hambamu saja yang dermawanannya tidak seberapa, tapi tetap membebaskan budaknya yang usia 80 tahun. Bagaimana dengan engkau ya Allah? Aku ini hambamu juga. Engkau sangat dermawan sekali ya. Fa'ana balagtu samanina sanata. Maka bermula aku ya Allah, aku telah sampai akan 80 tahun. Pakai fala tu'tiquni. Maka bagaimana tidak engkau bebaskan akan aku dari neraka. Wa anta karimun jawwan. Sementara bermula engkau itu yang maha karim, maha dermawan, jawwa, dermawan juga. Azimun, maha agung, ghafurun, maha pengampun, syakurun, maha berterima kasih, hakimun, maha bijak. Fa'atakahullahu ta'ala bihusni munajatih, maka membebaskan akan beliau oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bagus munajatnya. Nah, ini luar biasa kan? Artinya makin tua kita harus makin saleh supaya Allah mengampuni kita, makin tawadu. Walaupun orang lain memang berhak menghormati kita. Wallahu alam bisawil marji wal maaf. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillahi rabbil alamin.